Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuralika Ramadhani dengan NIM 24061101024. Di video kali ini saya mohon izin mempresentasikan terkait kecakapan hukum dan juga pendapat saya mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai cakap dan tidak cakap hukum. Yang pertama, menurut KUH Perdata, cakap hukum diatur dalam pasal 1329 BW. Di situ dijelaskan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan. Jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap, berarti di sini artinya setiap orang mereka mampu melakukan perbuatan hukum dan juga mereka mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuatkan jika di undang-undang mereka dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap menurut KUH Perdata diatur dalam pasal 1330 BW. Di situ dijelaskan orang yang tidak cakap hukum yang pertama adalah orang-orang yang belum dewasa, yang kedua adalah orang yang ditaruh di dalam pengampuan, dan yang ketiga adalah orang-orang perempuan. Pada poin pertama yaitu orang-orang yang belum dewasa, pada KUH Perdata kebelum dewasaan diatur dalam pasal 330 BW. Di situ dijelaskan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan dia belum menikah. Namun pasal tersebut sudah tidak relevan lagi di Indonesia karena banyak regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang menyatakan bahwa orang yang dewasa adalah orang yang sudah berumur 18 tahun. Untuk itu, pasal 330 itu sudah tidak berlaku lagi. Poin kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Menurut KUH Perdata, hal pengampuan ini diatur dalam pasal 433 BW. Di situ dijelaskan bahwa orang dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, bahkan orang yang boros harus ditaruh di bawah pengampuan pun jika mereka kadang-kadang dapat mempergunakan pikirannya. Poin yang ketiga, orang-orang perempuan. Perempuan di sini maksudnya adalah perempuan yang sudah menikah, bahwa istri harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 105, 108, 109 dan juga 110 BW. Namun, pasal-pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 tentang gagasan menganggap BW tidak sebagai undang-undang. Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa pasal-pasal yang sudah tidak berlaku lagi antara lain pasal 108 dan juga 110 BW, yaitu wewenang seorang istri untuk tampil di muka pengadilan dan melakukan perbuatan hukum tidak perlu izin dari suaminya lagi. Dengan demikian, warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Hal ini juga dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi, suami dan istri punya hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya, cakap dan tidak cakap hukum menurut Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan di sini memfokuskan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu untuk melakukan perkawinan. Cakap hukum menurut Undang-Undang Perkawinan sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di situ disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Itu batas minimal untuk melakukan perkawinan. Jadi, orang yang cakap hukum di dalam Undang-Undang Perkawinan itu adalah orang yang sudah mencapai umur 19 tahun.
itu dianggap sudah dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum. Dan untuk orang yang tidak cakap hukum di dalam undang-undang perkawinan adalah orang yang belum mencapai umur 19 tahun. Kecuali dengan alasan mendesak dan telah mendapat dispensasi dari pengadilan, maka orang itu atau anak itu bisa melakukan perbuatan hukum atau melakukan perkawinan. Topik terakhir yang akan saya bahas adalah pendapat saya mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut saya, kondisi seperti ini tidak ideal dan juga sepatutnya perlu kita hindari dengan melalui pengawasan, pendidikan, dan juga lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak. Mengapa hal ini perlu dihindari? Karena dampaknya memang cukup besar ya bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satunya dampak psikolog, yaitu mereka mungkin bisa merasa cemas, mereka malu, mereka depresi, bahkan mereka gangguan jiwa. Dan untuk dampak sosialnya, mereka tidak dipercaya oleh masyarakat, teman, bahkan keluarga sendiri. Dan untuk dampak pendidikannya, mereka akan putus sekolah, mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dan juga mereka akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena catatan kriminal mereka yang sangat buruk. Oleh karena itu, apabila ada anak yang berkonflik dengan hukum, maka penanganannya harus sesuai dengan asas sistem peradilan anak dan keadilan restoratif. Bukan hanya semata-mata untuk menghukum anak tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.